Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah, jika perbedaan menjadi bagian dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa perbedaan ini seringkali membuat kita bertengkar dan memunculkan konflik di antara kita? Sebentar lagi mungkin kita akan dipertemukan dengan beberapa perbedaan pendapat yang bernuansa klasik dan laten. Misalnya, kapan awal bulan Ramadan yang berimplikasi pada perbedaan hari dalam merayakan Idul Fitri. Salat tarawih apakah 8 rakaat ataukah 20 rakaat? Salat witir pakai kunut atau tidak, masalah nyadran dan lain sebagainya. Cerita berikut semoga bisa memberikan pencerahan bagaimana kita menyikapi perbedaan dan bagaimana pula kita mengelolanya sehingga perbedaan itu benar-benar menjadi rahmat dan bukan laknat bagi kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, setiap kita pasti meyakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana memperoleh rizki kerap mengundang perbedaan pendapat dari banyak orang. Pernah terjadi diskusi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i yang merupakan guru dan murid. Dikisahkan dalam suatu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rizki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikan rizkinya. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimason wa taruhu bitonan." Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Hadirin jemaah rahimakumullah, akan tetapi ternyata Imam Syafi'i sang murid memiliki pandangan yang berbeda. Beliau mengemukakan pendapatnya kepada sang guru, "Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan rizki?" Kata Imam Syafi'i. Artinya beliau berpendapat bahwa untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras.
Rizki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh. Guru dan murid itu bersikukuh tetap pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang memanen buah anggur. Maka beliau pun kemudian ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan itu selesai, Imam Syafi'i mendapatkan imbalan beberapa ikat anggur sebagai upahnya. Imam Syafi'i merasa senang bukan main, bukan karena memperoleh anggur tersebut, tetapi karena merasa memiliki bukti untuk disampaikan kepada gurunya Imam Malik bahwa pendapatnya soal rizki itu yang benar. Dengan bergegas beliau menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya di depan sang guru. Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, "Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu dengan membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai ke tangan saya." Mendengar itu Imam Malik tersenyum seraya mengambil sebutir anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Sehari ini aku tidak keluar pondok, hanya menjalani tugas sebagai guru, dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakannya, sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang dengan tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Maka lakukanlah yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Imam Syafi'i langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah dua imam madhab mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i telah mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana menyikapi perbedaan. Keduanya tidak saling menyalahkan lalu mengklaim hanya pendapatnya sendiri yang paling benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, seringkali perbedaan preferensi politik dan perselisihan pendapat dapat memicu permusuhan dan mengganggu keharmonisan di dalam hubungan kita dengan orang lain. Padahal kita tahu bahwa perbedaan di antara manusia itu merupakan sunnatullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita saling mengenal, saling memahami, dan saling belajar juga mempelajari untuk meminimalisasikan konflik yang muncul akibat perbedaan. Hal ini terdapat di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, "Lita'arafu", supaya kalian saling mengenal. Sejatinya perbedaan dimaksudkan agar manusia itu semakin belajar dan juga meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut dengan rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat indah karena adanya keragaman. Maka bayangkan saja jika Allah menciptakan semuanya sama, maka kehidupan akan terlihat monoton. Dan tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling mencaci dan juga saling merendahkan satu sama lain. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ijtihadku adalah benar, tapi mengandung kemungkinan keliru. Sedangkan ijtihad orang lain adalah keliru, tapi mengandung kemungkinan benar." Hadirin jamaah rahimakumullah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
Maka muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat harus bisa senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman dan nyaman kepada orang lain, atau yang disebut dengan istilah toleransi. Islam telah mengajarkan cara menyikapi perbedaan dan bagaimana mengelolanya agar perbedaan itu menjadi rahmat yang menguntungkan umat. Yang pertama, selalu berusaha untuk mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada. Di dalam bahasa Al-Quran, titik temu ini diistilahkan dengan kalimatun sawa. Yang kedua, selalu mengedepankan tenggang rasa dan saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami arti perbedaan. Dan yang ketiga, melakukan dialog dan diskusi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun yang dihiasi dengan akhlak mulia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oleh karena itu, tidak perlu timbul konflik hanya karena berbeda. Karena berbeda itu merupakan sunnatullah. Jadi kita tidak perlu risau dengan banyaknya perbedaan, baik dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Perbedaan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita camkan firman Allah surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali atau agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Mari kita kuatkan jamaah kita, ukhuwah kita, persatuan kita, agar kapal yang kita tumpangi ini selalu stabil, lurus dan istiqomah menuju cita-cita yang telah kita ikrarkan bersama. Bismillah membangun generasi khairul ummah. Semoga Allah meridainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.